Selamat pagi Om. Pagi. Gimana kabarnya? Om. Alhamdulillah kabar Sehat. baik, sehat. Alhamdulillah, itu yang paling penting sekarang. Harus. Gini Om, pagi ini Ya. kita dari Mox TV pengen ketemu Om Topo, ngobrol-ngobrol. Dengar-dengar katanya Om Topo ini dulu tidak langsung seperti inilah. Seperti Om Topo yang sekarang menjadi seorang pengusaha yang sukses, terus ikut gabung di perusahaan-perusahaan besar, di klub-klub besar, tidak langsung seperti itu Om. Nah, ini buat kami adalah pembelajaran buat kami yang muda, motivasi kami gimana sih melewati prosesnya dari nol sampai berjuang menjadi satu lah. Gimana kita awal ini? Terima kasih Om Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih atas kunjungannya. Ya, ini saya apa adanya. Lah Erlangga datingnya juga enggak Kita dadakan beritahu tadi. dulu. Ya. Jadi sehari-hari kita juga seperti ini belajar habis merasakan ibadah. Emang kalau pengalaman saya lulus SMA itu tahun 97. Bulan 7. Nah, dari 87 dari desa nyari kerjaan, intinya yang penting halal. Iya. Ya, alhamdulillah dapat kerjaan waktu itu. Itu dari salah satu perusahaan pelayaran. Perlu disebutkan namanya enggak? Nah, perusahaan pelayaran Ya, nggak usah yang nanti ini kita. yang cukup besar, Ya. khususnya di dunia pelayaran feri penyeberangan. Hmm. Waktu itu tahun 87 jabatan pertama saya sebagai cleaning service. Cleaning service. Cleaning service. Luar biasa. Karena motivasi saya begini. Saya waktu di desa itu kan hidup sama nenek dan ibu itu ya mohon maaf kerjanya juga ikut orang. Terus akhirnya saya kalau setelah lulus SMA mau kuliah juga tidak ada biaya mau daftarkan aparat polisian waktu itu ya alhamdulillah masuk terima sampai tes terakhir di Pantokir. Nah, Berarti sempat mencoba untuk menjadi seorang PNS ya? ya pas itu saya daftar Caba Polri. Saya gugur di Pantokir di Polda Jatim. Nah itu ya agak stres lah namanya orang udah ini ya. Dan akhirnya pergilah ke Surabaya itu sama Budi, terus suruh ngelamar ke salah satu perusahaan pelayanan tadi. Alhamdulillah diterima. Tahun 87 itu saya sebagai cleaning service. Gajinya berapa waktu itu? Berapa? Tahu ya. Waktu itu gajinya 40.000. 40.000 di tahun 87. 87. Ya. Saya lahir 82. 82. Berarti berapa tahun saya? Baru 5 tahun saya. Baru 5 tahun. Gajian 40.000. Ya, 40.000. Ya 40.000 waktu itu ya sudah cukup lumayan Om. Es teh itu masih 25.000. 25 rupiah. 25 rupiah, sorry, 25 rupiah. Terus saya juga kalau pulang pergi untuk transport itu saya ikut bis yang gratis Om. Karena pelayaran itu kan penyeberangan ujung Kamal. Jadi bis yang dari Sumeneb ke Banyuwangi pasti lewat situ. Alhamdulillah juga sudah kenal dengan awak bisnya ya sampai di terminal Joyoboyo waktu itu Ponokromo itu Joyoboyo waktu itu ya alhamdulillah gratis kan gitu ya dari gratisan gitu. Mohon maaf, berarti kantornya di Perak ya? Kantornya di Perak Om. Oh, di Perak. Sedang saya tinggalnya waktu itu sama bule saya di Sukodono. Sukodono, Ya, Sidoarjo. Sidoarjo. Ya itu berjalannya waktu ya niat dari rumah itu yang penting kerja halal, tidak merepotkan orang tua. Ya alhamdulillah saya bertahan di situ terus sampai tahun 1989. Perusahaan itu membuka cabang baru di
Kalimantan Timur, ya, rutenya Sumber Panajam, karena dari penyeberangan. Ya di situ mulai saya ditugasi untuk penjualan tiket, pengecekan tiket. Penumpang yang mau masuk kapal kan harus beli tiket dulu. Saya pernah menjual tiket itu. Terus akhirnya kalau ada teman yang bergantian misalnya dari kerjanya, kadang penumpang yang mau masuk setelah beli tiket kita cek tiketnya, kita robek, itu istilahnya forfeit. Ya. Berarti itu setelah jadi seorang OB naik jabatan? Ya satu tingkat. Satu tingkat. Iya. Tapi begini Om, itu juga tidak semudah itu naik itu ya, karena pada saat saya jadi waktu jadi servis sekarang OB, waktu-waktu luang yang tugas pokok saya sudah selesai, saya belajar ke senior saya. Jadi baik itu cara penjualan tiket, cara pengecekan tiket, terus cara melaporkan komunikasi dengan kapal, akhirnya malam juga rekap-rekap muatan dan juga membantu pembukuan. Apapun yang senior lakukan, saya ada waktu saya belajar. Berarti pengen tahunya tinggi ya? Ya. Nah, tentunya kan melihat senior, wah saya itu kayaknya bagus, kayak gitu sih. Ya, alhamdulillah begitu buka cabang saya salah satunya diberangkatkan ke sana. Kalimantan. Di Kalimantan. Itu di sana sampai tahun 1991. Jadi efektif 2 tahun di sana. Nah, akhirnya saya dimutasi lagi ke Surabaya. Di Surabaya, tapi jabatannya bukan cleaning service lagi Om. Ya. Gimana? Di Kalimantan sebagai apa dulu jabatan? Itu kalau di sana ya sudah sebagai portir atau istilah staf operasional. Nah, staf operasional. Kalau di sana kan karena karyawan terbatas Om, jadi hanya berapa orang aja. Jadi dia juga sempat mengerjakan pembukuan, laporan keuangan, terus setor uang ke bank, yang kemudian percaya seperti itu. Nah, akhirnya pulang sampai di Surabaya, terus saya masih di Surabaya itu 1 tahun di situ dengan jabatan yang sama dengan di Kalimantan. Nah, perusahaan buka cabang lagi loh. Nah, buka cabang lagi di penyeberangan Jangkar Kalianget. Jangkar itu Situbondo langsung bagus Om. Iya. Nah, Kalianget itu Madura. Ya. Ya, alhamdulillah di sana saya juga sudah ada peningkatan lagi itu. Nah, jadi ada promosi tadi, meskipun dia promosi jabatan. Ya, promosi jabatan. Jadi wakil kepala lapangan. Karena ada kepala lapangannya ya di pusatnya di Kalianget cabang itu. Nah, dari situ akhirnya itu wah itu juga luar biasa Om. Pengalaman pelayaran yang sebenarnya saya baru tahu di situ. Dengan kapal yang panjangnya 60 meter, lebarnya 12 meter, kecepatan kapal itu 8 knot. Jadi melayari Jangkar, Kalianget, Kangean. Jadi saya setiap 1 minggu sekali petugas darat harus ikut kapal, karena di Kangean itu nggak ada personil, nggak ada karyawan. Jadi karyawan darat yang di Jangkar dan Sumeneb ikut di sana. Kangean. Ya, di Kangean. Perjalanan dari Jangkar ke Kalianget itu 5 jam, terus bongkar muat di Kalianget, Kangean itu masih kabupatennya Sumeneb, tapi paling ujung. Iya. Ya, dari Sumeneb ke Kangean itu nyebrang ya Mas? Itu pakai kapal itu. Dan setiap hari nggak ada? Nggak setiap hari. Seminggu sekali. Oh iya betul. Ya, saya pernah ke sana masalahnya dulu. Berarti harusnya ketemu saya. Saya dulu tahu, lalu lupa saya sempat ke sana. Kita ke sana nggak bisa pulang. Perjalanan 10 jam. Dari Banyuwangi. Dari Kalianget ke Kangean. Kangean. Ya, di Kangean biasanya kita bongkar muatan, terus paginya, sorenya, besoknya siang baru berangkat lagi ke Kalianget. Paginya lagi baru ke Kangean, ke Jangkar. Nah, di situ saya belajar. Saya kan juga orang darat harusnya yang berkapal itu orang yang mempunyai sertifikat kapal kan gitu. Iya. Pelayaran. Tapi saya juga
kepingin tahu saya itu ini, saya sempat pegang kemudi. Nah, itu ada nakoda namanya kapten, pimpinan di kapal kan kapten. Cap, mohon izin. Ya, apa tolong saya diajari nyetir kapal kayak gitu. Tapi diawasi. Ya alhamdulillah nakoda dan mualim itu membantu nakoda. Nah itu juga monggo nggak apa-apa kalau dampingi. Waktu itu kan juga pegang kemudi kan nyetir kayak itu kayak nyupir. Tapi kapalnya itu jalannya kayak ular gitu loh. Nah itu awalnya seperti beda jauh sama nyetir yang beda kan. Kalau mobil kan sudah jelas itu kan, kalau kapal kan ini ombak dari mana kita harus arahkan gitu. Lama-lama akhirnya setiap kali ikut pegang itu kan akhirnya bisa, jadi akhirnya satu bisa lurus nah itu ya juga bisa baik kan itu ya. Tapi belum punya lisennya. Belum, saya juga sampai sekarang tidak punya lisen Gitu. pelayaran nggak punya. Nah, itu aja kan saya juga masih SMA karena belum juga gajinya kan masih, tapi ada kenaikan tapi belum di situasi ya. Nah, tahun 1994 saya diperintahkan lagi dipindah tugaskan, dimutasi ke Ketapang Gilimanuk. Penyeberangan itu. Di situ karena perusahaan juga sebetulnya sudah ada sebelumnya sih, kepala cabang sudah ada. Saya menggantikan di situ. Saya diangkat jadi kepala lapangan atau kepala cabang sekarang ini istilahnya begitu. Nah di situ ya alhamdulillah sudah ada tambahan maksudnya rumah sudah dikontrakkan sama perusahaan, ditanggung, difasilitasi. Terus kendaraan waktu itu dikasih sepeda motor untuk inventaris. Nah saya 3 tahun di sana, tahun 1997 perusahaan ini membuka cabang lintas panjang. Lintas panjang itu Surabaya, Banjarmasin. Ya alhamdulillah saya juga dipilih lagi. Bukan yang di Surabaya apa yang di Banjar? Saya di Surabaya. Surabaya. Ya, di Surabaya itu sudah pusatnya di Surabaya. Tapi di Perak sendiri itu kantor cabang. Nah, saya ditugaskan di kantor cabang Surabaya. Kita persiapan singkat cerita saya jadi kepala cabang di situ sampai dengan tahun 2009 jadi 97 sampai 2009 saya menjabat kepala cabang di kantor Surabaya. Nah alhamdulillah di situ waduh waktu itu karena itu pelayaran baru dan belum pernah ada kapal yang ke sana, bukan lintasan baru. Saya itu kalau kapal itu sandar, saya di kapal. Begitu kapal berangkat, saya harus luar kota. Luar kota itu mulai Banyuwangi sampai ke Jogja, itu kita atur jadwalnya setiap hari seperti itu. Ada kapal saya datang, ada setelah itu saya luar kota lagi. Nah itu belum bisa nyopir belum punya mobil ya. Berarti mundar-mandir pakai umum? Pakai sewa. Sewa. Dan fasilitas dari kantor, tapi sopirnya masih sopir kantor. Ke sana itu ke kota-kota itu saya datangi agen marketing lah istilahnya marketing. Pemasaran kan itu, brosur mengenalkan bahwa produk kita ini ada pelayaran ke sana. Waktu itu kan hanya kapal penumpang kan. Sekarang ini kan kapal feri. Nah, dan akhirnya penumpangnya juga ke agen seluruh kota-kota yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah. Terus itu juga di Kalimas itu kan ada kapal kargo, kapal rakyat yang muat barang yang dari Surabaya ke Banjarmasin. Nah, itu saya deketin ini barang siapa, ketemu orang akhirnya kenalan, ekspedisi, akhirnya kasih masukan harus pakai truk Pak, begini. Ini ada pengalaman 2 orang sampai saat ini. Ya alhamdulillah hubungan masih baik. Dia itu tidak punya truk. Terus saya sarankan punya truk, dia pinjam uangnya ke mertuanya 30 juta waktu itu, beli kol diesel. Nah,
kalau saya sebutkan namanya itu Pak Fendi. Wah, Fendi. itu teman Mudah-mudahan lihat ya kalau Fendi-nya. Dia juga di udara juga, di laut. Pinjem uang ke mertuanya 30 juta. Dia janji nanti 1 tahun dikasih kembalikan. Nah, alhamdulillah dia dekat dengan saya. Ya begitu 2 bulan uang 30 juta itu dikembalikan ke mertuanya dan dia sudah bisa beli 1 truk. Ya dari situ dia beli truk sampai sekarang alhamdulillah kayaknya sudah besar sekali ini. Di ekspedisi ya, ya di ekspedisinya. Itu sebagai mitra saya, terus juga banyak ekspedisi di sini dan yang saya arahkan baik itu dulu calo itu saya dekati, kamu juga harus dilibat perusahaan ekspedisi yang berbadan hukum. Nah, termasuk kalau keluarga ini teman-teman Madura, banyak dulu dari tukang parkir, dulu calo juga itu preman, istilah baju loncat, itu saya dekati, saya rekrut, terus saya arahkan. Ini loh ada orang yang punya barang mau ngirim ke sana, kamu layani, nanti ikut kapal saya. Itu sekarang sudah punya perusahaan sendiri, sudah punya terbanyak, sudah tambah istri. Saya itu ya. Oke. Perjalanan dari tahun 80 sampai 2009, Om kan ikut perusahaan. Ya. Pertanyaannya kenapa kok keluar? Nah, ini dari hati Om ya. Sampai sekarang. Ada minum ya Om ya? Monggo. Saya sebetulnya tidak ada masalah dengan perusahaan. Saya tidak ada masalah dengan pemilik perusahaan. Tidak ada masalah. Cuma saya ini loh, saya waktu kerja di situ, apapun yang kekuatan kita, kemampuan kita kasihkan semua, berkorban untuk perusahaan ini juga ini saya harus memberi yang terbaik. Gitu. Loyalitas. Nah itu saya hanya karyawan anak buah saya dalam arti ya mohon maaf karena saya sudah buat cabang menurut anak buah kan itu adalah aset saya dan saya sudah lindungi, sudah saya arahkan. Akhirnya alhamdulillah ya semua itu bisa, akhirnya saya tinggal ngarahkan gitu. Ya itu ada ya strategi ataupun keputusan dari kantor pusat itu yang tidak sepaham dengan saya. Anak buah saya dimutasi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Sampai ini kalau orang ini habis, saya memberatkan saya harus mendidik lagi, mengarahkan dari nol lagi ya. Kan gitu. Ya namanya orang itu kan kepercayaan nomor 1. Kalau saya sudah percaya dengan karyawan CI, ini harus saya beri kepercayaan, ada tugas, saya tidak aman. Gitu. Terus lagi ya orang itu kan orang baru terus hanya bisa jual omongan, itu saya nggak suka. Saya nggak pernah namanya ngeluh, nggak pernah saya melaporkan kalau itu benar. Dan kalaupun anak buah itu salah, saya bertanggung jawab. Itu salah saya, bukan salahnya. Ya. Dan saya nggak bisa ya. Saya tanggung jawab seperti itu. Nah, suatu saat saya harus mengganti uang ekspedisi. Uang ekspedisi itu prosedur sudah jelas, atur SOP-nya jelas, aturan jelas. Yang saya lakukan itu adalah aturan itu yang membuat adalah kantor pusat. Nah, setelah saya lakukan berjalan 1 tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, di tahun kelima, insya Allah di tahun kelima itu bermasalah. Itu ekspedisi itu biasanya ngirim kendaraan profil baru-baru itu. Ya. Dulu kendaraan baru itu dari Jakarta ke Surabaya yang ngirim itu lewat dan itu pun ya saya karena sudah dapat gaji dan saya tidak dapat komisi dari itu kan. Setelah ada masalah seperti itu uangnya sebesar 137.750, ingat sampai sekarang. Kata juta. Satu ingat saya. Itu di tahun 2008. Nah, terus saya harus kembalikan itu. Ya, kembalikan itu seperti saya sudah membela diri ya, maksudnya berusaha itu menangani. barangnya hilang kan sebenarnya? Ekspedisi yang belum bayar gitu loh. Oh. Dan
dia sudah ngirim barang dan dia punya tanggungan setelah piutang. Piutang yang belum terganti. Nah, terus saya harus dipaksa harus ganti. Oke, kalau memang harus ganti, saya akan ganti. Saya bilang gitu ya. Bukannya saya ini punya uang juga enggak. Karena kebetulan saya ya saya ganti meskipun ini saya nggak salah karena kamu sudah menceritakan kayak gitu ya nggak apa-apa. Tapi ini nggak fair. Akan saya ganti, akan saya selesaikan. Ya kebetulan saya baru jual mobil dan mobil itu yang saya jual untuk rencana mau berangkat haji. Direktur SDM sudah tahu, jadi direktur semua direktur pemilik saham di perusahaan itu tahu bahwa saya mau berangkat haji juga mobil angkot. Mobil pertama itu. Itu udah mobil ke sekian kalinya. Om, ini kok ada ambulan di sini? Gimana ceritanya? Ya, ini untuk rescue dari rescue ya untuk kegiatan sosial. Untuk ini ya? Ya. Ini ya? Ini IOF, karena ini rescue ini IOF. Nah kan saya kan juga ikut di Pajero. Oh, nah, di Pajero Desa Pajero. Bersatu. Jadi ambulan ini kita fungsikan untuk kegiatan sosial, tapi sementara ini tidak untuk jenazah dan tidak untuk COVID. Oh, berarti rumah sakit biasa. Ya. Mohon maaf, ini dibeli dari kas atau dari sumbangan Om Topo sendiri? Dari saya sendiri Om. Jadi dari pribadi memang kita fungsikan untuk rescue-nya. Oh, gitu. Jadi bukan dari kas IOF tapi dari kita sendiri. Ini mobil memang mobil biasa, akhirnya kita ini berubah menjadi ambulan. Udah lengkap juga ya? Alhamdulillah. Iya sebentar. Kita lihat dalamnya guys. Ya, nih, ini sudah lengkap. ada oksigen, Terus ada rig dan regulator. Jadi ini tempat obat-obatan. ada boxnya Ya, juga ya. ada. Itu kursi buat Kursi yang jaga. untuk jaga. Oh iya iya iya. Ini susternya belum ada Om. Oh suster. Perawatnya ini. Ada lowongan suster kalau mau. Nah, ini Om. Tapi kok nggak ada nomornya Om? Nomor telepon yang bisa dihubungi? Belum lah, kemarin ini kan nomor telepon itu kita belum bakukan mana yang harus dihubungi loh. Oh gitu. Ini kan makanya ini kan juga partisipasi dari perusahaan. Oh, perusahaan juga ikut. Ya. Ini ya ikut andil, makanya ada nama sama seperti yang di apa itu? VX tadi ya. Ya. Oke, kita muter. Oh ini. Nah, ini kan ada Pajero ini Jenggolo. Jenggolo chapter ini yo. Jenggolo. Saya kebetulan ya nggak tahu orang-orang ini kembali lagi kok saya ditunjuk sebagai sekcap cabang berarti apa gitu loh. Di Pajero, Om Thomas sebagai apa? Sekcap Om, sekretaris chapter Jenggolo. Iya. Kalau di sini Nah, IOF ini jadi ketua Om. ketua, wah luar biasa ya. Ketua Pemkab Surabaya. Tapi memang kontribusi yang diberikan ke apa ke komunitas luar biasa, ngasihnya ambulan, nggak tanggung bro. Dan rumah ini Om, nah ini kita jadikan posko. Ini. Berarti rumah ini digunakan hanya untuk komunitas. Betul, posko. Ya, ini kan rumah kosong, jadikan posko, IOF. Jadi teman-teman tuh kalau kumpul ngopi bareng di sini, mau rapat-rapat, mau temu kangen juga di sini. Iya. Nggak salah milih ketua. Kita masuk guys. Ini ada yang putih. Ada yang putih. Ada yang putih nih. Ini benar-benar sultan. Ini hobi baru. Hobi baru. Ya, hobi baru. Bukan istri baru. Bukan istri baru. Pajero punya, LC punya. Yang putih sebelah sana nanti ya. Yang ini dulu. Ini Tahun 2015 Om. 2015. Ini 1700 cc. Ya, kita orang. Ngomong dulu aja terus.
Nanti kan bisa dipotong. Nanti kan bisa dipotong. Ngomong dulu. Kan potongan dibalik. Bisa naik kok. Nah, Sebentar Om, kita review dulu. Tadi mobil-mobil kelas besar udah punya, Vespa punya. Ini hobi baru, hobi baru. Sepeda besar. sebesar-besar, luar biasa. Masih bisa kan? Wah. Lihat aja ini nah. Kita orang naik gini Om. Wah, Ya. wah. Tapi luar Bagaimana? biasa. Mana? Berarti belum bisa belum pernah gunakan kulit pakai ini Om ya? Karena Belum, baru ya. belum. Dan belum berani Om. Belum berani. Luar biasa. Ini hanya untuk seneng dan untuk dilihat-lihat, dipandang-pandang. Kan lebih memandang ini Om daripada memandang istrinya orang. Betul. Nah, Ini menjauhkan dari dosa, tapi menghabiskan harta. Tapi luar biasa hobinya dan seleranya ternyata selera sultan banget Om Topo ini. Karena apa? Kalau ingin sukses seperti contoh Kerja keras. sering membantu orang, optimis. baik sama orang. Om Topo tadi cerita pernah dibuang, bekerja 2 tahun, dibuang setelah jalan. Berjalannya waktu beliau dicari lagi untuk diajak kerjasama dan beliau terima. Itu luar biasa. Kalau saya Dan belum tentu. kapalnya malah kita beli Om. Udah malah dibeli. Niki Barokah ya. Niki Barokah kan itu dulu kapal yang dulu dijalankan oleh Om Topo, mandek dijalankan. Setelah berjalan Om Topo dibuang. Waktu naik haji ya Om ya. Ya. Waktu naik haji Om Topo pulang ke sini ditinggal. Umroh. Umroh ditinggal. Luar biasa. Oke, ini kita diperkenankan masuk ke rumah beliau, rekan-rekan. Om, ini posko aja, fasilitasnya seperti ini ya? Ya Om. Jadi kita kalau mau lihat YouTube atau hasil review kita waktu kegiatan off-road, Ya. nah ini bisa di sini Om. Oh, Jadi ya memang kita siapkan fasilitasnya lengkap ini sekali. untuk, pertama hiburan, terus untuk review kegiatan off-road. Oh kita kurangnya ini, kita harus seperti ini. Nah, Sejauh itu ya persiapan benar-benar apa itu untuk menyari kekurangan di saat event, saat off-road gitu sampai dianalisa dari video ya Om? betul. Jadi Luar apa sih biasa. kurangnya, perlu penambahan apa, perlu bagaimana gitu. Oh gitu, siap. Besar sekali. Ini berapa ini Om? Nah ini 60 berapa ini? Sekitar 60-an ya. Ini rumah ini kosong guys. Rumah ini sebenarnya kosong, tidak ada penghuninya loh. Rumah ini kosong. Nah teman-teman nih, ini Om kalau lagi di sini bisa istirahat. Loh, Nah, di sini kamar. Nah, ini juga semua ada AC-nya. Semua fasilitasnya lengkap. Ya. Kita obrak-obrak. Nah ini sebenarnya kamar saya. Waduh. Ini juga ada TV-nya, ada AC-nya. Lengkap sekali guys. Luar biasa. Luar biasa. Oh ini musola ya. Nah ini sebenarnya kamar Om, tapi Kamar. kita fungsikan. Berarti kalau ada tamu-tamu, Ya, bisa musolanya di sini ya. Tidur di sini, terus ini musolanya bisa sholat-sholat di sini. Oke, mantap banget pemirsa. Rumahnya yang dianggurin kayak gini. Yang ditempatin kayak apa? Ya itu tempatnya biasa malah. Makanan lengkap, semua fasilitas lengkap. Pemirsa, rekan-rekan ini ya. Ada teman-teman datang sini Om. Nih. Jadi syaratnya ke sini harus mau makan Om. Oh, Ya, nih. apa adanya. Tadi juga ada paru. Servisnya luar dalam. Ini habis. Ini kayak udangnya. Ini kan Om. Kikil. Ya. Kikilnya mantap. Ya. Jadi teman-teman tuh kalau kesini udah ini kulkas dia udah buka sendiri. Berarti Jadi ini milik bersama. sudah kayak rumah sendiri ya Om ya? Rumah sendiri, bikin kopi sendiri. Nah, Bener-bener fasilitas hotel guys di sini. Om, di depan tuh ada putih-putih apa sih? mana Om? Wah,
Waduh, ini. Ini Om. Ya, ini punya nih Sultan. Ini mobil keluarga Om. Jadi juga ini tahunnya sih agak tua Om. Ini 2012. Tapi kilometernya ini masih berapa Om? Berapa? 42.000. 2012 42.000. Gak pernah jalan dong, karena mobilnya banyak. Iya. Satu orang mobilnya 8. Gimana? Tiap hari ganti mobil. Satu hari ganti mobil satu masih sisa satu. Ini sendiri semua. Iya kan? Nah, ini platnya juga. Platnya yang aku lihat tadi ada yoga. Sama yang merah yuk. Itu platnya. Lihat platnya. Platnya yoga. Kayaknya kayak anak kesayangannya satu ini kayaknya. Anak. Ya semua anak itu sayang. Bukan, Cuma maksudnya waktu itu masih kecil, dia kecilnya kan senang. anak lagil yang bawa hoki bisa jadi ya. Karena orang itu ada yang nomor rumahnya bawa hoki. Walaupun contoh nih, rumah yang di situ katanya biasa, tapi beliau nggak pindah. Ini udah bagus, di sana juga bagus, tapi nggak ditempatin. Mungkin hokinya di sana, gitu guys ya. Oke. Ini berarti tidak pasti seminggu sekali keluar. Bisa-bisa malah 1 bulan udah keluar. Ini yang tipe G. Tipe G. Tipe G itu Captain Seat, jadi ini cuma 2. Ya kalau teman-teman pinjam Om untuk Menikah. nikah. Nah ini juga bisa Ulangi. pakai ini. Tapi juga nggak sewa Om, gratis. Triple. Ini boleh pinjam? Boleh. Jadi kalau saya sih prinsip gini Om, semua itu nanti titipan Om. Ya. Saya itu hanya sebagai titipan. Kalau mau pakai ada temen yang pinjam, selalu bisa kita pinjam. Pinjam boleh. Yang mau nikahan boleh pinjam. Apa yang lain mau nikah lagi? Nyindir kameramen ini. Niatnya ada, beraninya nggak ada. Ini momen ini. Tapi sayangnya nanti ini sang istri. Istri. Satu ya, Ini Om? Satu. Tetap satu. Rumah boleh banyak, mobil boleh banyak, istri tetap satu. Tapi sebenarnya yang doain satu aja, rumahnya banyak. Kalau yang doain banyak, Nah, belum tentu tambah ngeluh. udah. Ini Om. Ini momen-momen. Ini ibu-ibu. Nah, ini ibu. Oh, ada almarhum. Masih ya, Oh, masih almarhum. Ini ibu masih Ibu waktu masih umroh. Ini waktu umroh 2017 ya Mas. Jadi 2018 kemarin saya umroh itu satu keluarga, anak, istri, terus anak 4 sama ibu. Ini semua diabadikan dalam bentuk bantal. Nah, ini anak yang pertama. Ini yang nomor 4. Ini yang nomor 2, sekarang lagi hamil. Nah, ini yang nomor 3. Berarti yang sudah menikah? Satu ini. Satunya aja? Iya. Jadi 1, 2, 3, 4. Yang namanya yoga yang mana? Ini Om. ini Edo. Dulu ya Balino itu saya sebutkan namanya platnya W33DO. WE Edo. Karena dia suka bertanya itu ya kan ya. Ya, tapi mobilnya ya hasil luar biasa. Mantap semua diabadikan. Cuman kalau kita lihat dari aset dan mobilnya, Via Grab. Kalau Grab datang ke Nah, sini. ini gini Om, saya juga masih masa pandemi ini ya. Jadi sering kita menggunakan jasa cek. Ya alhamdulillah kita siapkan baksos. Jadi mereka kita kasih sembako. setiap hari Setiap hari setiap dia datang. Ya. Ada Grab kayak makanan Jadi apa kita gojek gitu apapun loh. kita mau kirim makanan, kirim barang ini nyampe di sini kita mau kita ngambil atau mereka yang datang pun tetap kita kasih sembako. Sembako itu Maaf, ini saya 5 kilogram. kurang paham nih. Nah,
Bapak manggil Grab. Ya, kita mau ngirim barang Mm-mm. pakai jasa Grab, datang ke sini, Pak tolong ini diantar ke alamat ini. Nah barangnya kita kasih, terus mereka kita kasih paket Oh, gitu. sembako untuk mereka. Beda ongkir loh ya. Beda sama ongkir ya. Ya. Di luar ongkir itu ya. Di luar ongkir, Om. Di luar ongkir. Kan kasihan mereka kan sangat terdampak dengan pandemi sekarang ini. Luar biasa Bapak Jadi ini. satu Sosialnya. paket itu 5 kg beras, 1 kilo minyak, terus 1 kilo gula, terus mie instan 5 bungkus. 5 bungkus. Sehari berapa Grab? Tergantung Om, kadang-kadang ya 10, 12. 10? Sebetulnya masih ada sih di sana ya Pak ya. Jadi stok kita masih ada. Jadi tiap ini masih kita. Kemarin banyaknya itu. Dari waktu PPKM darurat Awal-awal. kemarin itu paling Awal-awal. banyak. Satu hari itu bisa 25-30 Paket. paket yang kita kasih. Dari khusus yang mereka datang. Jujur saya ini bisa kayak gini selalu tiap hari Jumat. Kalau Jumat saya insya Allah sudah, alhamdulillah sudah hampir 8 tahun. 8 tahun berjalan. Jadi masjid yang di perumahan kita ini juga awalnya baru, ya alhamdulillah kita sebagai pendiri yayasannya. Terus kemarin belum dipakai Jumatan, 8 tahun yang lalu, ayo masjid ini udah jadi kita pakai Jumatan. Nah, jamaah yang di situ kita kasih makan. Sholat Jumat dapat makan itu eksis di tahun sekitar 3 tahun 3 yang lalu tahun. lah ya. Saya 8 tahun yang lalu sudah lakukan. Iya kan? Betul. Di dekat rumah saya itu ada masjid sholat Jumat plus makan siang gratis. Itu tenar 3 tahun 4 tahun yang Saya 8 tahun yang Berarti lalu Pak kita Toko sudah menjalankan itu ya? lakukan Sejak anak saya kuliah. Soalnya kuliah sebelum, dibawa anak-anak. sebelum di masjid, Mhm. anak-anak itu masih kuliah. Setiap Jumat kita kasih kita bawain 10 terus ya, 10 bungkus, ada 10 bungkus. Nah, pertama awalnya anak itu nggak mau. Terus saya bilang, nah intip kasihkan ke orang-orang yang sudah sakit atau siapapun suka ngebul ini. Nah begitu dia sekali bawa dikasih, terus dia orang itu dikasihkan terima kasih, mendoakan. Nah terus akhirnya jadi kebiasaan. Nah setelah Jumatan di masjid ini kita agak ke sana, kadang-kadang anak-anak masih bawa sambil kuliah. ambil kuliah. Berarti bisa jadi Jawa Timur ini yang terkenal kayak gitu dulu Masjid Almira. Lamongan. Lamongan. Betul. Itu dulu terkenalnya sholat subuh plus sarapan gratis. Saya pernah nyoba di sana. Jadi kita habis sholat subuh dapat makan gratis. Jadi ternyata di sini sudah 8 tahun yang lalu. Saya ke sana tahun 3 tahun yang lalu kali ya. Kalau takjil tahun ketiga kita. Takjil bagi-bagi gratis. Takjil bulan Ramadan loh. Ramadan. Setiap Ramadan, makanya setiap bulan Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 30 kita nggak bisa kemana-mana. Kita siapkan takjil gratis itu di depan perumahan sana. Itu sampai 400-500 takjil. Dan itu bukan kita beli terus kita kasihkan ya. Kita buatkan sendiri. Buat sendiri? Buat sendiri. Sampai saya tuh ngepres sendiri dari present itu. Terus kue-kue itu tante yang bikin sendiri. Berarti selama bulan puasa dari pagi sampai sore kegiatan bikin takjil. Betul. Kecuali kalau hari Jumat 400 400 pieces, paket ya? Ya. 400 orang amalnya Tahun ketiga. 3 tahun. 3 tahun berturut-turut. Ini inspirasi banget ya. Beliau itu seorang haji, tapi nggak pernah dipanggil Pak Haji. Nggak pernah diambil abah. Luar biasa. Kalau kurban insya Allah saya mulai tahun 99. Itu awalnya 1 di Magetan sana, di kampung dulu di kampung saya. Karena kan desa itu minus, tidak ada yang kurban gitu kan. Dan akhirnya mulai tahun 1999 itu 1 sapi sampai sekarang ini masih Setiap tahun. setiap tahun. Yang di kampung halaman. Yang di kampung. Terus beberapa tahun kemarin mulai kita punya perusahaan ini 2015 alhamdulillah rezeki tambah
1 tahun kita 5 kemarin cuma kemarin aja kita 2, 1 di Magetan, 1 di markas di Gading, untuk teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah. Biasanya kita yang 3 itu kita potong sendiri di kampungnya istri Jombang. Oh, ibu orang Jombang. Ibu Jombang. Terus kita potong sendiri, kita bagikan semua tanpa terkecuali, baik itu muslim, non muslim. Alhamdulillah semua dapat semua. Dia luar biasa banget. Jadi saya seharusnya pengennya tadi bahagia, tapi denger ini bisa nggak aku kayak gitu kan? Ini pembelajaran hidup. Ya, aku masih muda, jadi bisa dijadikan panutan juga. Karena apa? Low profile. Orang mobilnya banyak, pakainya kayak gini guys. Luar biasa banget. Kalau anak yatim, alhamdulillah saya juga beberapa anak yatim yang kita beri santunan. Donatur panti. Ya, panti. Ada beberapa yang di Manukan ada 2, di sekitar sini itu 1, 2, 3, 4, terus yang di Kutisari 5. Jadi tiap bulan termasuk di Koramil itu kemarin dia kan punya anak asuh. Jadi dia kemarin saya tanya 1 bulan keluar berapa Pandan Ramil itu kan untuk anak asuh. 1 jutaan loh Bah untuk ini makan sama ininya. Ya 1 juta saya kasih mulai per bulan ini itu sudah jalan 7 bulan yang lalu. Ramil mana? Ramil Waru. Oh, baru sini. Ya kita kasih santunan dan permintaan dan Ramil untuk anak asuhnya. Dan kemarin juga bangun musola di Ramil itu. Kemarin saya juga waktu pelutan satu pertama saya diundang, ya alhamdulillah bisa bantu 100 sak semen dan 5 juta rupiah untuk bulan itu untuk musola. Oke, Bah, mungkin aku jadi manggilnya Abah. Ya. Kan nggak tahu aku manggilnya Om gitu kan. Tapi ternyata luar biasa. Terima kasih ya, Bah. Terima kasih. Waktunya. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.